Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, let this be the night aku minta agar malam hari ini that total breakthrough will come in the lives of many of your people. terjadi penjebolan yang total dalam kehidupan umatmu malam hari ini. Lord, you are the one that gives the breakthrough. Tuhan, Engkaulah yang memberikan penjebolan itu dalam roh kami. I'm asking you tonight Aku memohon padamu malam hari ini for the anointing untuk urapan. that literally destroys the yoke of bondage. Aku minta malam hari ini untuk urapan yang sungguh-sungguh menghancurkan total, memusnahkan total kuk belenggu daripada iblis. That those in this place tonight Agar mereka yang ada malam hari ini di tempat ini, that have been held in oppression and captivity, yang selama ini dibelenggu dalam penindasan dan tertawan dalam dosa mereka, that they would be totally free mereka menjadi sungguh-sungguh merdeka because of the anointing of your Spirit. karena urapan rohmu. And I give you the praise Dan aku berikan pujian padamu and the glory dan kemuliaan and the honor dan hormat in the mighty name of Jesus. dalam nama Tuhan Yesus kami yang mulia. Holy Spirit of the living God, Oh roh Allah yang hidup, I yield myself to you aku berserah malam hari ini padamu as the oracle of God tonight. sebagai pembawa firman-Mu malam hari ini. Give me your heart Berikan padaku hatimu to deliver your word accurately. untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas sekali. And I thank you Dan aku mengucap syukur for confirming your word untuk mengkonfirmasikan firman-Mu with signs and wonders following. dengan tanda-tanda dan keajaiban untuk mengikuti And I firman-Mu. give you the praise Dan aku berikan pujian and the glory dan and kemuliaan the honor dan hormat in the mighty name of di Jesus. dalam nama Yesus yang perkasa. And all the people of God said, Semua umat Tuhan katakan, Amen. Amen. You can be seated. Semua boleh duduk. A lot has happened in these services. Telah banyak yang terjadi dalam kebaktian-kebaktian ini. How many of you have already been changed? Berapa dari saudara yang sudah merasakan bahwa Tuhan sudah melakukan pekerjaan untuk merubah hidupmu malam hari ini? Put up your hands. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. I felt something in here last night Saya merasakan sesuatu di tempat ini tadi malam, in the realm of the Spirit di dalam alam roh, that I had to address this morning. yang tadi pagi saya harus sampaikan. But I believe tonight Tadi pagi saya tidak bisa sampaikan, tapi saya percaya malam hari ini we're going to hit it head on. kita akan berhadapan muka ke muka. It's a spirit Ada roh that I've had to deal with before. yang saya mesti hadapi sebelumnya. And when it's broken, Nah kalau roh itu dihancurkan, people get set free. orang-orang umat Tuhan akan dilepaskan. And many times their lives are never the same. Sering kali kehidupan mereka tidak akan sama lagi. I want you to open your Bibles with me tonight Saya minta semua membuka Alkitabnya, to the book of 2 Timothy. buka di 2 Timotius. I preached this the first trip to Indonesia, Saya sudah khotbahkan hal ini pertama kali saya datang ke Indonesia. but tonight we're coming at it from a totally different angle. Dan malam hari saya akan khotbahkan lagi tapi dari sudut yang lain. I may say some of the same things I did before, Saya mungkin hal yang sama seperti saya sudah katakan sebelumnya, but the emphasis should be totally different. tetapi penekanannya berbeda. I want you to listen carefully tonight, Dan saya mau minta saudara semua dengarkan baik-baik. because what you're about to hear tonight, Karena apa yang saudara akan dengar malam hari ini, God spoke to me and told me this. Allah berbicara pada saya dan mengatakan ini pada saya. He said, many of my servants Dikatakan bahwa banyak hamba-hambaku, that I am raising up for this last day move of God aku akan bangkitkan di akhir zaman ini untuk mengikuti gerakan Allah yang terakhir. are held captive by this very thing. Dan hamba-hambaku saat ini yang akan diangkat saat ini, And- mereka terbelenggu dalam hal yang akan dibicarakan malam hari ini. This message that he has given, Nah, pesan yang Allah berikan di sini, he said, will set free dia mengatakan akan melepaskan, memerdekakan many of those people banyak orang that have been called to this last day army. yang sudah dipanggil termasuk dalam sebagai tentara Allah akhir zaman ini. I'm presently writing a book on this, Saat ini dia sedang menulis buku mengenai hal ini, and God told me dan Allah memerintahkan, that mengatakan kepada John this book would get into the hands of the people bahwa buku ini akan sampai ke tangan umat Tuhan that have been held back by this very thing. yang selama ini terbelenggu, tertawan oleh hal ini. I want to read from the second book of Timothy, Nah, buka kitab 2 Timotius chapter 1, pasal 1 verse 3. ayat 3. Paul is writing to a young minister.
Di sini Paulus menulis surat kepada hamba Tuhan yang sangat muda usianya. I want you to notice what he says. Nah, perhatikan apa yang dia katakan di sini. I thank God, Dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah whom I serve with a pure conscience, yang kulayani dengan hati nurani yang murni. as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers day and night. Seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Greatly desiring to see you, Dan apabila aku terkenang akan air matamu being mindful of your tears, that I might be filled with joy. yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. When I call to remembrance the genuine faith. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Now look up at me. Coba lihat ke John sebentar. Paul says to this young man, Timothy, Paulus berkata pada hamba Tuhan muda ini, Timotius, that he had genuine faith. bahwa Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. If there is genuine faith, Kalau ada iman yang tulus ikhlas, that means that there is not genuine faith artinya pasti ada orang yang memiliki iman yang tidak tulus ikhlas. or insincere faith. Atau iman yang tidak jujur. But Timothy did not have a counterfeit faith. Tetapi Timotius tidak memiliki iman yang palsu. He had a pure heart. Dia memiliki hati nurani yang murni. He had genuine faith. Dia memiliki iman yang tulus ikhlas. As a matter of fact, Sesungguhnya, Paul said about this young man, sebetulnya Paulus berbicara mengenai Timotius. I'm just going to read it to you. Saya akan bacakan saja pada saudara. In the book of Philippians, Dalam kitab Filipi, he says, for I have no one, dikatakan bahwa in speaking about Timothy, dia berbicara mengenai Timotius bahwa aku tidak memiliki orang lain. I have no one like-minded who will sincerely care for your state. Saya tidak memiliki hamba yang lain seperti Timotius, For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. karena dia tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan Kristus Yesus. But you know his proven character, Tapi kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, that as a son with his father, he served with me in the gospel. dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong papanya. Paul said, I haven't found anyone else Paulus berkata bahwa dia belum pernah bertemu orang lain with the proven character yang mempunyai hati nurani yang sudah teruji that Timothy had. yang dimiliki Timotius. His faith was so pure, Imannya begitu murni, it was so genuine, begitu tulus ikhlas, that Paul boasted about him to the entire Philippian church. sampai Paulus membanggakan Timotius kepada seluruh gereja di Filipi. But now listen carefully. Tapi sekarang dengarkan baik-baik. Just having genuine faith Kalau hanya memiliki iman yang tulus ikhlas, was not enough. tidak cukup sebagai hamba Tuhan. I know that it is the most important thing in Christianity, Tapi saya tahu sekali bahwa iman yang tulus ikhlas itu hal yang paling penting dalam kekristenan kita. that we pursue a pure heart. Bahwa kita harus mengejar hati nurani yang murni. There are many today Banyak sekali orang saat ini that are pursuing the power, yang mengejar kuasa Tuhan, that are pursuing the anointing, mengejar urapan Tuhan, but they're not pursuing the character of God. tapi mereka tidak mengejar karakter ilahi. The Bible very clearly says Alkitab dengan jelas sekali berkata that our pursuit is to be the character of God, bahwa apa yang kita harus kejar yaitu kita mengejar karakter Allah, and that we are only to desire the anointing. dan kita hanya ingin mengingini urapan. 1 Corinthians chapter 14, 1 Korintus 14 ayat 1, verse 1 ayat 1 says, pursue love, dikatakan kejar kasih. which speaks of God's character, Itu berbicara akan karakter Allah, and desire spiritual gifts, dan ingini which karunia-karunia. speak of the anointing. Itu berbicara akan urapan. But I know of people today Tapi saya tahu orang-orang saat ini that zaman will ini travel thousands of miles yang akan terbang ribuan kilometer to get the anointing, hanya untuk bisa menangkap urapan. but they won't deal with the bitterness Tapi mereka nggak mau membereskan adanya or kepahitan di the hati mereka, anger atau amarah di hati or the mereka, rebellion. atau pemberontakan yang ada dalam That's hati in their mereka, hearts. yang ada dalam hati mereka. They're pursuing the anointing Karena mereka cuma mengejar urapan, while neglecting the character, tetapi melalaikan karakternya. when God said it's the other way around. Padahal Allah berbicara seharusnya sebaliknya yang dikejar. God never said, pursue my hand, Allah tidak pernah berkata, kejar dong tanganku, which speaks of his power. yang berbicara akan kuasanya. God said, pursue my heart, Tetapi Allah berkata, kejar hatiku, which speaks of his character. yang berbicara akan karakternya. I think it's wonderful
Saya percaya sekali itu indah sekali. that we hunger and thirst Bahwa kita haus dan lapar for the anointing of God. untuk urapan Allah. I thank Him for His anointing. Saya bersyukur sekali untuk urapannya Tuhan. But that must not be our pursuit. Tapi itu tidak boleh menjadi tujuan utama kita sebagai orang Kristen. That was not the case with Timothy. Dan itu bukan kasusnya dengan Timotius. He had proven character. Dia memiliki karakter yang teruji, kesetiaan yang teruji. He had genuine faith. Dia memiliki iman yang tulus ikhlas. But Paul has to write to him at the beginning of this letter Tetapi Paulus harus memulai suratnya kepada Timotius di 2 Timotius 1 and tell him that he was missing something. dan mengatakan kepada Timotius, kamu tuh kekurangan satu hal. Because look what he says in verse 6. Sebab lihat apa yang dikatakan dalam ayat 6. Therefore, Oleh sebab itu, karena itu, in other words, Timothy, because you have pure character, dengan kata lain, karena Timotius engkau sudah memiliki karakter yang murni, yang tulus ikhlas. therefore I remind you Karena itulah aku peringatkan engkau to stir up the gift of God, untuk mengobarkan karunia Allah which is in you through the laying out of my hands. yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Now what does he mean, I remind you? Apa artinya yang Paulus katakan, aku mau peringatkan kau lagi? In the first letter that Paul wrote to Timothy, Di suratnya Paulus kepada Timotius, di Timotius Paul had to tell him 1, in chapter 4 verse 12, dikatakan di pasal 4 ayat 12, 1 Timotius 4 ayat 12, actually verse 14, sebetulnya ayat 14. he said, do not neglect Dia berkata, jangan lalai the gift that is in you, dalam mempergunakan karunia yang ada di dalam engkau, which was given you by prophecy, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat with the laying out of the hands of the eldership. dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. So in other words, Dengan kata lain, Paul told Timothy in the first letter Paulus berkata pada Timotius di suratnya yang pertama, that he was neglecting the gift of God si Timotius ini melalaikan karunia Allah yang dia sudah terima, that was in him. yang sudah ada pada dia. The gift of God Karunia Allah comes from the Greek word charisma, datangnya dari asal bahasa Yunani yang berbunyinya yang bunyinya karisma, which literally means spiritual endowment. yang sebetulnya arti sesungguhnya yaitu penganugerahan rohani. Spiritual abilities. Artinya kemampuan rohani. The abilities that we do not have in the natural realm. Yaitu kemampuan yang kita tidak bisa miliki dalam alam dunia ini. These are the abilities which God can only give. Ini hanyalah kemampuan yang kalian bisa nerima kalau Allah berikan. A part of those abilities Dan bagian daripada kemampuan itu would be spiritual gifts. yaitu karunia-karunia roh, The anointing. urapan. I'm going to go back into that in a minute. Saya akan kembali lagi pada hal itu sebentar lagi. But what Paul has to say to this young man in the beginning of the second letter Tetapi apa yang Paulus harus katakan kembali pada permulaan suratnya kepada Timotius? is, hey Timothy, Dia katakan, hey Timotius, having pure character, kalau cuman memiliki karakter yang tulus ikhlas, having genuine faith, kalau engkau hanya memiliki iman yang tulus ikhlas, as important as it is, memang itu sangat penting sekali. is not in itself enough. Kalau hanya karakternya saja kurang, Timotius. You are neglecting something. Kamu melalaikan sesuatu. The gift that is in you Ada karunia yang sudah ada di dalam kamu. is lying dormant. Itu saat ini dorman, tidak bekerja. The ability of God, Kemampuan ilahi, kemampuan Allah, the power of God, kuasa Allah, the might of God, keperkasaan Allah, the ability to serve kemampuan untuk bisa melayani Injil. is lying dormant Itu tinggal diam mati di dalam Timotius. within you. Di dalam dia. Because look what he says. Kenapa? Karena ini yang dikatakan. Verse 6. Ayat 6. Therefore I remind you Karena itulah aku peringatkan kau to stir up untuk mengobarkan the gift of God, karunia Allah which is in you through the laying on of my hands. yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paul tells him Paulus mengatakan pada Timotius that the pure character bahwa karakter yang is murni, not enough to stir up the gift. karakter yang murni saja, memiliki karakter murni saja tidak cukup untuk bisa mengobarkan karunia roh. So we can see Sehingga kita bisa lihat di sini that the gift of God, bahwa karunia Allah, the ability of God, kemampuan ilahi, kemampuan Allah can lie dormant in you. bisa tinggal diam tidak berfungsi di dalam kalian. Amen. Amin. What causes the gift of God to lie dormant? Nah, apa yang menyebabkan karunia Roh Kudus ini kok berdiam di dalam kalian yang tidak bekerja? He answers it in the next verse. Nah, jawabannya ada di ayat selanjutnya. Look at verse 7. Lihat ayat 7.
For, Sebab or because of this, atau karena itu God has not given us a spirit of fear. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. The literal translation of that is this. Arti sesungguh dari terjemahan ini adalah seperti ini. For God has not given us a spirit of timidity. Bahwa sesungguhnya Allah tidak memberikan pada kita roh penakut. Or can I say it like this? Atau saya bisa paraphrase seperti ini. God has not given us a spirit of intimidation. Allah tidak pernah memberikan pada kita roh yang ketakutan sama orang. So in other words, Dengan kata lain, intimidation intimidasi, takut oleh sesuatu. causes the gift of God to lie dormant. Kalau kita gampang takut, membuat karunia roh terpendam di dalam kita nggak bekerja. If intimidation causes the gift to lie dormant, Kalau intimidasi menyebabkan karunia roh kudus dalam kita tidak bisa bekerja, what stirs it up? jadi apa yang bisa mengobarkan karunia itu supaya bisa keluar? The answer is boldness. Jawabannya adalah keberanian. Now, boldness is not a virtue that stands on its own. Nah, keberanian itu bukan suatu kebajikan yang berdiri sendiri. How many of you have ever seen a bold man or woman of God? Let me see your Berapa hands. dari saudara pernah melihat wanita atau pria Tuhan, orang-orang Kristen yang sangat berani? How many of you want to be a bold man or woman of God? Atau saya mau tanya, berapa dari saudara kepingin bisa menjadi orang yang berani di dalam Yesus Kristus? Let me see your hands. Angkat tanganmu. Boldness doesn't stand on its own. Keberanian tidak bisa berdiri sendiri. It is fueled by power and love and a sound mind. Nah, itu bisa datang dalam hidup kalian jika kalian ada kuasa, ada kasih, dan ada kepikiran yang tertib. When you realize the power of God that is in you, Kalau saudara menyadari kuasa Allah yang ada dalam saudara, then you will not be intimidated. kalian nggak mungkin takut dengan orang. The Bible says, Firman berkata, God has said, I will never leave you nor forsake you. Allah sudah berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan saudara maupun menyangkal saudara. Therefore, we can boldly say, Oleh sebab itu kita bisa dengan berani berkata, the Lord is my helper. bahwa Tuhan adalah penolongku. I will not fear. Saya tidak akan takut, I will not be intimidated. saya tidak akan ditakut-takuti. What can man do to me? Apa yang bisa manusia lakukan pada saya? That's Hebrews chapter 13, Itu kitab Ibrani pasal 13, verse 6 and 7. ayat 6 dan 7. The writer of Hebrews says Penulis Ibrani berkata, that when you realize kalau saudara menyadari the might of God that is within you, keperkasaan Allah yang ada di dalam saudara, that he that is in you is greater bahwa dia yang ada di dalam saudara lebih besar than any man or devil, daripada manusia ataupun iblis. then you will be boldly able to stand up and say, Dan kalian bisa berdiri dengan berani dan tegas dan berkata, what can man do to me? apa yang orang bisa lakukan pada saya? Now, the thing I want you to understand, Nah, satu hal yang saya ingin saudara mengerti, look at verse 7 again. baca ayat 7 lagi. For God has not given us a spirit of timidity, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. intimidation Intimidasi is a spirit. adalah roh. Therefore, it cannot be dealt with Oleh sebab itu tidak bisa dibereskan on a mental level dengan dalam tingkatan mental saudara or on a physical level. atau dengan kekuatan jasmani saudara. There are many people that are intimidated. Banyak orang yang takut sama orang They try to deal with it dan mencoba membereskan ketakutan dalam hidupnya by having a stronger will dengan cara dia mau nyatakan kemauan tekad yang luar biasa, or having a positive mental attitude. dengan sikap positif. That will not defeat intimidation. Itu tidak bisa menghancurkan roh intimidasi. I want you to see what intimidation will do. Nah, saya mau memperlihatkan pada saudara intimidasi apa yang intimidasi akan lakukan pada saudara. Go with me to 1 Kings Coba buka 1 Raja-Raja chapter 19. 1 Raja-Raja 19. Now I want to spend some time here. Saya mau ambil banyak waktu di sini. In 1 Kings chapter 19, Di 1 Raja-Raja pasal 19. before we begin reading, Nah, sebelum kita mulai membaca pasal ini, I want to share with you what's happening. saya mau membagikan saudara apa yang sesungguhnya terjadi di sini. 2 chapters earlier, 2 pasal sebelumnya, we see a prophet of God come on the scene kita melihat nabi Allah named Elijah. yang bernama Elia. Now Elijah was a great prophet. Nah, si nabi Elia itu nabi yang luar biasa. He was a very bold prophet. Dia nabi yang sangat berani.
He appears in chapter 17. Dia muncul di pasal 17. Don't look there. Nggak perlu buka Alkitabnya. He appears before the king of Israel, Nah, dia berhadapan dengan Raja Ahab, Raja Israel saat whose itu. name is Ahab. Namanya Ahab. Ahab was a very wicked king. Si Ahab itu Raja Israel yang sangat jahat. He did not serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob, his forefathers. Dia tidak menyembah dan dia tidak beribadah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah daripada nenek moyangnya. He instead served other gods. Ternyata dia melayani Allah yang lain. Elijah looked at Ahab Suatu hari Elia menatap si Ahab and boldly proclaimed, dengan berani dia menghardik. there will not be any dew Dikatakan bahwa di Israel tidak akan ada embun or any rain atau tidak akan ada hujan until I speak it again. sampai saya perkatakan lagi. Israel immediately went Semenjak itu Israel langsung kering. into a drought that lasted several years. Israel mengalami masa kemarau, kekeringan sampai 3,5 tahun. The drought was so severe Masa kemaraunya begitu dahsyat that people were dying sampai orang-orang Israel pada mati from starvation. karena kelaparan. Elijah Elia, lived by the brook of Cherith. dia pergi ke Sungai Kerit. He ate bread and meat from ravens' mouths. Dia menerima makanan dari burung gagak. He drank from the water Dia meminum air from that brook. dari Sungai Kerit itu. When the brook dried up, Pada waktu sungai itu kering, God told him to go to a widow woman. Allah memerintahkan Elia pergi ke satu janda. When he went to that widow woman, Nah, pada waktu dia pergi ke janda wanita itu, she was collecting sticks pada waktu itu ibu janda itu sedang mengumpulkan kayu to make a fire untuk bisa bikin kayu bakar. and bake the last loaf of bread she had. Dan dia mau membakar roti yang terakhir kalinya. She and her son were preparing to die. Dia sama putranya siap mau mati. Elijah said, "You're not gonna die. Dan Elia berkata pada janda itu, kamu tidak akan mati. Make me a cake first." Kamu engkau masak untuk aku roti dulu. She obeyed the word of the prophet. Nah, janda itu mentaati firman yang keluar dari mulut Nabi itu. Her meal or her flour and her oil never did run dry. Semenjak itu minyaknya dia, tepungnya dia tidak pernah He had kekurangan. a powerful ministry. Dia memiliki pelayanan yang luar For biasa. later on, her son got sick and died. Dan tapi kemudian anaknya mati, kemudian sakit dan mati. Elijah prayed, Elia berdoa untuk anak itu. and he was raised from the dead. Anaknya bangkit dari kematian. This man had a powerful ministry. Nabi Elia memiliki pelayanan yang luar biasa dahsyatnya. The time came Dan tiba saatnya when God said, "Go back to the king di mana Allah memerintahkan Nabi Elia kembali ke Raja Israel. and tell him that rain is about to come." Dan katakan pada Raja Ahab bahwa hujan akan turun. Elijah went back to King Ahab, Kemudian Elia kembali bertemu dengan Raja Ahab. and he said, "Gather all of Israel Dan Elia berkata, kumpulkan seluruh Israel to Mount Carmel." ke Gunung Karmel. He said, "And bring the prophets of Baal Dan bawa nabi-nabi Baal. and the prophets of Astra Dan semua nabi palsu dari Astoret that eat in your castle. yang makan di istanamu. Bring them to that mountain." Bawa mereka semua ke Gunung Karmel. So all of Israel was gathered together to the top of the mountain. Akhirnya seluruh Israel berkumpul di puncak Gunung Karmel. And Elijah looked at Israel Dan kemudian Elia melihat pada Israel. and said, "How long Dan dia berkata, berapa lama are you going to be halted between two opinions? di mana kalian akan bertahan dalam dua pendapat? If Jehovah is God, Kalau memang Yahweh itu Allahmu, then serve him. dan layani Allah itu. But if Baal is God, Tapi kalau Baal itu Allah, then serve him." kamu layani Allah, melayani Baal. And the people stood there and looked at him. Dan semua umat orang Israel berdiri dan melihat Elia. How many times I've seen that? Dan berapa kali saya sudah melihat hal yang sama seperti ini terjadi. People that are not firm in their convictions. Orang Kristen yang tidak tegas di dalam hatinya, dalam hati nuraninya. So they take neutral ground. Akhirnya mereka berdirinya netral kekristenannya. They don't want to jump out on the limb. Mereka nggak mau lompat dari perbatasan itu. Israel was so deceived at this time Israel pada saat itu sangat tertipu. that only 7,000 were left Hanya 7.000 yang tinggal, yang kudus, yang tidak pernah menyembah Baal. that did not bow their knee Yang tidak menyembah Baal to these idols. kepada berhala itu. So Elijah looked at Israel Dan Elia melihat kepada Israel. and said, "Build me 2 altars. Dan dia berkata, bangun buat aku 2 mesbah. If Baal is God, Kalau Baal itu memang Tuhan, then let him consume the sacrifice on the altar. nah biarkan dia menghanguskan persembahan yang dia mesbah itu. But if the Lord is God, Tapi kalau Tuhan Yehova itu Allah, then he'll consume the altar." dia yang akan membakar persembahan dalam mesbah itu. So the prophets of Baal
Akhirnya nabi-nabi Baal itu, cried out to Baal all day long. mereka berteriak-teriak berseru-seru pada Baal mereka sepanjang hari. Elijah was such a bold man Nah si Elia begitu berani, that he began to mock them. Elia mulai mengejek nabi-nabi Baal He itu. said to all 850 prophets, Dan dia berkata kepada semua 850 nabi palsu itu, where is your God? di mana Tuhanmu? What is he on a vacation? Apakah dia lagi liburan kali Tuhanmu? Is he in the bathroom? Atau dia lagi mandi? Why isn't he hearing your Oh, prayer? dia nggak pernah mendengar cerita doa kalian? So finally, after the whole day went by, Akhirnya setelah sepanjang hari selesai, Elijah said, all right, dan Elia akhirnya menantang mereka dan berkata, oke, baik. put water all around the Nah, di sacrifice. sekitar persembahan ini, korban ini penuhi dengan air. He drenched the sacrifice. Dia banjiri korban itu dengan air. He called upon the Lord, Kemudian dia berseru pada Tuhannya. and God answered with fire. Dan Allah menjawab seruan Elia dengan api. And it licked up Dan api itu menghanguskan, not only the sacrifice, menjilat tidak saja korban, but all the water bahkan air-airnya pun dijilat oleh apinya Allah. that surrounded it. Air yang mengelilingi korban bakaran itu. Israel clearly saw Israel dengan jelas sekali melihat that God was the Lord. bahwa Allah Israel itulah Tuhan yang sesungguhnya. Elijah said, Elia berkata, take these prophets of Baal Elia berkata, ambil semua nabi-nabi Baal ini that have deceived the whole nation, yang sudah menipu seluruh bangsa Israel. bring them down to the brook Bawa mereka ke tepi sungai and kill them. dan bunuh mereka di situ. What a bold man. Oh, orang yang luar biasa berani. Then he looked at Ahab Dan kemudian Elia melihat pada si Ahab. and he said, you better get down. Dan Elia berkata pada Ahab, Because- lebih baik kamu turun sekarang He kemari. said, because rain is about to come. Karena hujan akan turun saat ini. Within moments, Dalam beberapa saat, before that day was out, I should say, sebelum hari itu berakhir, there was such a downpour pada saat itu tiba-tiba ada curahan that hujan. it drenched the land of Israel. Sampai seluruh tanah Israel banjir. What a powerful ministry. Ini orang memiliki pelayanan yang dahsyatnya luar biasa. He was not afraid of the 850 prophets. Ini satu nabi Allah tidak takut dengan 850 nabi He was palsu. not afraid of all of Israel. Dia nggak takut dengan seluruh bangsa Israel. He was not afraid of Ahab. Dia juga nggak takut pada Ahab. But I want you to look at chapter Nah, 19. sekarang saya minta saudara lihat pasal 19 apa yang terjadi sekarang. Verse 1. Ayat 1. And Ahab told Jezebel. Dan Ahab memberitahukan kepada Isabel. Now look up at me. Saudara, saya minta saudara melihat pada John saat ini. Who is this Jezebel? Siapa sih Isabel ini? She is the queen, Dialah ratunya, the wife of Ahab. istrinya si Ahab. She is the one Dialah, that was behind all the idolatry. inilah gara-gara Isabel, She is seluruh Israel menyembah berhala. She is the one that fed the prophets of Baal. Dia yang memberi makan nabi-nabi Baal. She hated Dia bencinya luar biasa. anything to do Yang dengan hal-hal yang bersangkutan with the Lord God. dengan Tuhan Allah Israel. Therefore she hated Elijah. Oleh sebab itu Isabel benci sekali sama Elia. And when he killed those prophets, Pada waktu Elia membunuh seluruh nabi-nabi palsu itu, and when all the people of Israel turned back, dan seluruh umat Israel berbalik kepada Tuhan Allah Israel, she was furious. dia marah sekali. Now you have to understand, Nah, saudara mesti mengerti, behind all of the wickedness in Israel, di belakang seluruh kejahatan Israel, it was this woman. gara-gara satu perempuan ini. I'm going to show you. Watch. Dan saya mau nyatakan pada saudara. And Ahab told Jezebel Dan Ahab mengatakan kepada Isabel, all that Elijah had done. segala yang dilakukan Elia, Also how he had executed all the prophets with the sword. dan juga perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Then Jezebel sent a messenger to Elijah, Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, saying, so let the gods do to me, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. and more also, Bahkan lebih lagi daripada itu, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow at this time. jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. So Jezebel basically sends a message to Elijah Dengan kata lain, si Isabel mengirimkan kabar kepada Elia that within 24 hours, bahwa dalam 24 jam she's going to kill him. bahwa dia akan bunuh si Elia. Now, would you call that intimidation? Nah, saya mau tanya pada saudara, apakah itu roh takut? Sure. Iya, itu roh takut. Now, I want you to notice what Elijah does. Nah, saya minta saudara perhatikan apa yang Elia lakukan. Verse 3. Ayat 3. And when Elijah saw that, Maka takutlah ia, Elia, he arose and ran for his life.
lalu bangkit dan dia pergi menyelamatkan nyawanya. and went to Beersheba, Dan setelah sampai ke Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. yang termasuk wilayah Yehuda, ia But- meninggalkan bujangnya di sana. But he himself Tetapi ia sendiri went a day's journey into the wilderness, berjalan sepanjang hari ke padang gurun and came and sat down under a broom tree. dan duduk di bawah sebuah pohon arar. And he prayed that he might die. Kemudian dia berdoa, dia ingin mati. And he said, "It's enough now, Lord. Dan dia katanya, oh Tuhan cukuplah itu. Take my life, Sekarang ya Tuhan ambil nyawaku. for I'm no better than my father's." Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Now look up at me. Coba lihat pada John saat ini. Here's a man Di sini ada orang, that confronted all of Israel, satu orang yang berani menantang seluruh Israel. faced boldly 850 prophets, Dengan berani sekali dia menghadapi 800 nabinya Isabel. confronted the king, Berkonfrontasi muka ke muka dengan Raja Israel. saw great miracles Dan dia sudah melihat mujizat yang luar biasa. in one day of his ministry. Dalam satu hari pelayanannya. He did all of this, Dia lakukan semuanya ini. but then within 24 hours, Tetapi dalam waktu 24 jam kemudian, he's running for his life, dia akhirnya lari mencoba menyelamatkan nyawanya. and he wants to die. Bahkan dia minta sama Tuhan, lebih baik aku mati. She sent Dia berkata, wanita Isabel itu, such a flood of intimidation against him Isabel mengirimkan banjir ketakutan kepada Elia yang demikian rupa. that instead of going back and confronting her, Dan bukannya si Elia datang pulang kembali ke Israel dan berhadapan dengan si Isabel, he ran for his life. tapi dia lari menyelamatkan nyawanya. Now, Nah sekarang, one of the signs salah satu tanda of coming under intimidation di mana kalian bisa tunduk kepada intimidasi, is depression. kalian akan mengalami depresi, stres. Have you ever come to the place Kalian pernah mencapai suatu tempat where you felt worthless, di mana rasanya nggak ada harganya, percuma, sia-sia hidupmu. where you felt like you were no good to anybody, Sepertinya saya kurang baik untuk orang-orang. and where you actually felt like it would be better for you to go home and be with the Lord? Dan rasanya saudara berpikir seperti, aduh lebih baik saya mati aja, pulang sama Tuhan lebih enak daripada hidup seperti ini. Have you ever been attacked with that? Pernahkah, apakah saudara pernah mengalami serangan seperti itu? If you have, Kalau saudara pernah alami chances are good presentasinya, that you met up with an intimidating spirit. kalian sudah sedang berhadapan dengan roh intimidasi. You have to understand, Saudara mesti mengerti, intimidation is a spirit. intimidasi, ketakutan itu adalah roh. He stood up against the king. Elia yang berani berdiri menghadap The raja, whole nation bahkan seluruh bangsa Israel berhadapan dengan dia seorang and diri, 850 prophets. plus 850 nabi palsu. But one woman Kenapa dengan satu wanita? was able to cause him to run for his life. Kenapa satu wanita bisa membuat si Elia kabur lari ingin menyelamatkan nyawanya? It was Jezebel. Karena Isabel. You say, do we have Jezebel today? Saudara bertanya, apakah kita masih memiliki Isabel zaman ini? Oh, yeah. Oh ya, Jesus talked about it. Yesus berbicara akan hal itu. Hold your places there because we're going to come back. Buka berita Anda di saudara-saudara, buka Wahyu. Look at Revelations chapter 2, Buka Wahyu pasal 2. verse 18. Lihat Wahyu 2 ayat 18. And to the angel of the church of Thyatira write, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. these things says the Son of God, who has eyes like a flame of fire and his feet like fine brass. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. I know your works, your love, your service, your faith, and your patience, and as far as your works go, the last are more than the first. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Now Aku look, tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. now look up at me. Coba lihat pada John saat ini. Was this a dead traditional church? Nah, saya mau tanya, apakah jemaat Tiatira itu jemaat yang mati? Answer me. Gereja yang mati? Coba jawab John. Ini gereja mati bukan? Come on. Jawab dong. No. Bukan, ini bukan gereja yang mati. It was a church that was loaded with faith, Ini gereja yang dipenuhi dengan iman, works, dengan and pelayanan. their works were increasing. Bahkan pelayanan mereka bertambah-tambah karena dalam ketekunan mereka. I'm sure they had the gifts of the Spirit operating in them. Saya percaya di gereja ini karunia roh bekerja. I'm sure people prophesied Saya percaya banyak orang bernubuat di gereja ini. and spoke in tongues, Bahkan berbahasa lidah terus-menerus. confessed the Lordship of Jesus. Bahkan mengakui Tuhannya adalah Yesus. But look what Jesus said. Tapi lihat apa yang Yesus katakan mengenai gereja semacam ini. Verse 20. Ayat 20. Nevertheless,
I have a few things against you. Tetapi aku mencela engkau karena Because you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality, eat things sacrificed to idols. tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Notice Jezebel was right in the middle of the church. Perhatikan, ini Isabel di tengah-tengah gereja. Now she was an ancient woman, Nah, ini wanita zaman dulu. but prophetically she speaks today of a spirit that many churches have to fight against. Isabel ini memang berbicara wanita yang zaman kuno, tetapi secara nubuatan ini berbicara akan roh yang bekerja saat ini. It is a spirit that either men or women can yield to. Ini adalah roh di mana semua orang, semua laki-laki bisa berserah kepada wanita ini. Notice Jesus says she calls herself a prophetess. Perhatikan, Yesus berkata dia memanggil dirinya sendiri itu nabi. In other words, she says, this is the way we serve God. Dengan kata lain dia berkata inilah caranya bagaimana kita melayani Tuhan. She says it either through her words Dia berkata bahwa perkataannya or her lifestyle. ikuti perkataan dia atau gaya hidup dia. She is not blatant. She's not blatant. Dia tidak belak-belakan. For Jesus said she seduces. Karena apa? Caranya dia mempengaruhi orang itu dengan cara merayu. What does she do? Apa yang dia lakukan? She seduces God's servants Dia kerjanya merayu-rayu hamba Allah. to eat things sacrificed to idols Bahkan akhirnya hamba Tuhan itu bisa menyembah Baal, berhalanya dia. and to commit fornication. Akhirnya melakukan perzinahan. Now that was natural, Nah itu biasa. but today it applies spiritually. Itu yang terjadi di alam duniawi. Tetapi apa yang terjadi di alam roh saat ini? James said, you love the world, Yakobus 4:4 berkata kalau engkau mencintai dunia, you're an adulterer, engkau adalah penjina. a spiritual fornicator. Engkau memiliki roh percabulan. Fornication speaks of loving the world. Percabulan berbicara bahwa saudara mencintai dunia. What is adultery? Apa sih itu perzinahan? It is when you have a covenant with God, Itu adalah pada waktu engkau memiliki perjanjian dengan Allah, but you seek a relationship with the world. tetapi engkau mencari hubungan dengan dunia. In other words, you try to be like the world is. Dengan kata lain, kalian mencoba menjadi serupa dengan dunia. She also teaches them to commit fornication. Or excuse me, she also seduces them to eat things sacrificed to idols. Bahkan si wanita Isabel ini juga mengajarkan hamba-hamba Allah untuk memakan makanan yang dipersembahkan pada mesbah Baal. What does that speak of? Itu berbicara akan apa? False worship. Itu adalah penyembahan palsu. Serving God your way instead of His way. Di mana saudara diajarkan untuk menyembah Allah dengan cara kalian dan bukan caranya Allah. So what is Jezebel's message? Jadi apa khotbahnya si Isabel itu? Serve God my way Layani Tuhan dengan caraku. and enjoy the world too while you're at it. Dan sementara engkau menyembah Tuhan dengan caraku, nikmati dunia juga selama engkau masih hidup di bumi. That is rebellion. Itulah pemberontakan. If she can get God's servants to obey her, Kalau dia bisa membuat hamba-hamba Tuhan tunduk kepada Isabel, then she can control their life. akhirnya si Isabel itu bisa mengontrol hidupanmu. How many times Berapa kali? have people come into the church Berapa kali banyak orang datang ke gereja and have said, we're going to serve God my way, di mana orang-orang itu berkata kita akan melayani Tuhan cara kita. either through their words or their actions. Apakah itu melalui perkataan mereka atau tindakan mereka? They've rebelled against the authority that God has put in the church, Mereka berontak pada otoritas yang Allah sudah tetapkan di gereja itu, blatantly, belak-belakan, or they act submitted atau mereka tindak lakunya sepertinya tunduk pada kepemimpinan. for the purpose of getting what they want. Supaya dia bisa memiliki, bisa menguasai apa yang dia ingin peroleh dari kepemimpinan gereja itu. How many of you know that there are people Berapa dari saudara yang tahu? that will act submitted, Ada banyak orang yang kelakuannya sepertinya tunduk kepada kepemimpinan. but their motive for acting submitted Motivasi hatinya untuk bertindak seperti kelihatannya tunduk kepada is kepemimpinan, only to get what they want. supaya dia bisa menerima apa yang dia mau peroleh dari kepemimpinan itu. They have a Jezebel spirit. Orang-orang semacam itu memiliki roh Isabel. Jezebel Isabel wants to intimidate. selalu mau mengintimidasi, menakut-nakutkan orang. Many times those people will have dominating Nah, personality. orang semacam itu memiliki karakter kepribadian yang dominan. And they'll act real spiritual. Tapi gayanya sepertinya rohani sekali. But what they want to do Tapi apa yang mereka mau lakukan? is to pull you into their form of worship. Sebetulnya dia ingin menarik saudara untuk ikut menyembah caranya dia menyembah. Jezebel is so seductive Isabel itu sangat merayu, sangat menjilat. that queen
Sehingga Ratu Isabel ini had the entire nation seduced, bahkan seluruh bangsa Israel dia rayu, dia with the pengaruhi, exception of 7,000. kecuali 7.000 orang Israel itu. Jezebel Isabel hates repentance membenci pertobatan, because repentance karena pertobatan calls you memanggil saudara to not serve God your way, untuk tidak melayani Tuhan dengan cara kehendakmu sendiri, but to serve God His way. tapi layani Tuhan, sembah Tuhan dengan caranya Tuhan. She hates that. Si Isabel ini benci orang-orang semacam itu. And when she finds that, Dan kalau dia ketemu orang semacam itu, she'll fight against it. dia akan lawan, dia akan labrak, dia akan tentang saudara. Jezebel is always against, Isabel selalu melawan fiercely against, dan dengan ganas sekali dia the serang ones who preach orang-orang yang mengabarkan Injil and the ones who live dan orang yang hidup holy lifestyle. dengan gaya hidup yang kudus sekali. She does not want Dia tidak mau hidup semacam itu. holiness in the church. Dia orang-orang yang memiliki roh Isabel tidak mau adanya kekudusan mutlak dalam gereja. Now, I'm not talking about this religious holiness. Nah, saya di sini tidak berbicara mengenai kekudusan agamawi. How many of you know there's traditional holiness? Berapa dari saudara tahu ada kekudusan tradisional Legalism secara legalisme that leads people into bondage. yang akhirnya membelenggu umat Tuhan. There are Pentecostal denominations in the United States Ada denominasi Pantekosta di Amerika that emphasize holiness, yang terus-menerus menekankan kekudusan. but it's not the holiness I'm speaking of. Tetapi bukan kekudusan yang saya sedang katakan malam hari ini. Women don't wear makeup. Di situ dikatakan wanita tidak boleh pakai makeup. They can't wear shorts or pants. Mereka nggak boleh pakai celana panjang atau celana pendek. They got to wear their hair up. Rambutnya mesti dikonde. No makeup. Nggak boleh pakai makeup. They have rules and regulations. Di gerejanya banyak peraturan dan ketentuan. That is not holiness. Itu bukan kekudusan. A woman can have a dress down to her ankle Dengarkan baik-baik. Wanita bisa pakai baju sepanjang and not pergelangan kakinya wear shorts dan tidak pernah pakai celana pendek. and not wear makeup Bahkan nggak pakai makeup sama sekali. and have a seducing spirit up to her eyeballs. Tetapi wanita itu dipenuhi dengan roh kenajisan. A man can boast about how he's never been divorced Bahwa seorang laki-laki bisa berbangga, oh saya tidak pernah cerai. and attend church every Sunday, Dan setiap hari Minggu rajin menghadiri kebaktian. but he can have lust in his heart Tetapi hatinya penuh dengan hawa to where nafsu. he lusts after every woman in the church. Di mana dia setiap kali melihat wanita cantik, dia mengingini wanita itu. That is not holiness. Itu bukan kekudusan. It makes me upset Membuat saya marah sekali. when men try to put rules and regulations on people. Di mana orang ingin menerapkan peraturan dan hukum pada orang lain. When they try to tell women they can't wear shorts Di mana mereka membuat peraturan bahwa wanita tidak boleh pakai celana pendek. or they can't wear pants. Mereka tidak boleh pakai celana panjang. Oh, I wish they would wear shorts. Oh, mereka tidak suka wanita-wanita yang pakai celana pendek. If your heart is pure, Jangan berkata, oh kalau semua perempuan bisa pakai celana pendek, nggak apa-apa. Your Kalau life will hati be mereka pure. kudus, kalau hati mereka murni, tindakan mereka murni. oh, Jezebel will have that all day long. Isabel akan ribut terus panjang hari kalau melihat hal She itu. hates real holiness. Dia benci kekudusan What? yang murni. What is true holiness? Apa sih kekudusan yang sesungguhnya yang murni? I've been preaching it to you for the last 24 hours. Saya selama 24 jam ini sudah khotbah mengenai kekudusan pada saudara semua. It is when your life is totally consecrated. Ialah pada waktu seluruh kehidupan saudara dikonsekrasikan, dikhususkan bagi Tuhan. To the living God. Pada Tuhan Allah yang hidup. A cup Saudara melihat cawan ini, that the king drinks out of. yang raja minum, cawan raja minum. Sanctified. Seorang raja kalau mau minum anggur dari cawan itu harus dikuduskan dulu. He is a cup bearer Oleh sebab itu dia mempunyai juru minum. that makes sure nobody else drinks out of that cup Orang juru minum ini menjamin bahwa orang lain tidak pernah minum cawannya raja itu. but the king. Kecuali raja itu sendiri. That cup Nah, cawan itu has been sanctified to the king. sudah dikuduskan untuk raja. A believer Seorang percaya that is truly sanctified to God yang betul-betul hidupnya dikuduskan, dikhususkan bagi Allah, is a believer whose heart is pure. adalah orang percaya yang hatinya murni sekali. They have their heart consecrated to God and God alone. Di mana hatinya dikhususkan, dipisahkan hanya untuk Tuhan dan Tuhan saja. Jezebel hates that. Isabel benci orang yang memiliki hati And semacam she'll ini. fight against it. Isabel pasti melawan orang-orang yang memiliki hati semacam That ini. is the number one spirit Itu adalah roh yang nomor satu that is fighting against the church today. yang melawan, yang menyerang gereja-gereja Tuhan akhir zaman ini. Her ways have not changed. Caranya dia bekerja tidak berubah sejak zaman dahulu. Because when you attend to
live a holy life, Karena kalau saudara mulai hidup kehidupan yang kudus, you become a target to her. kalian pasti menjadi targetnya Isabel. If you begin to preach a holy life, Kalau kalian mulai mengkhotbahkan, mengabarkan kekudusan yang kehidupan yang kudus, and you begin to live a holy life, dan kalian mulai menghidupi kehidupan yang kudus, she will attempt dia pasti hadir to discourage you untuk menakuti, membuat kalian kecil hati, mundur dari kehidupan and semacam itu. destroy you. Bahkan akan menghancurkan engkau. That's what many people fight against. Nah, ini apa yang banyak orang sedang lawan, sedang mengalami penyerangan saat ini. She will attempt Dia pasti hadir to discourage you untuk menakuti, membuat kalian kecil hati, mundur dari kehidupan and semacam itu. destroy you. Bahkan akan menghancurkan engkau. That's what many people fight against. Nah, ini apa yang banyak orang sedang lawan, sedang mengalami penyerangan saat ini. And they don't know what it is. Dan mereka sama sekali nggak sadar akan hal ini. Elijah didn't know what it was. Elia saja nggak tahu penyerangan itu apa. He ran for his life. Dia lari untuk menyelamatkan jiwanya. Go back to 1 Kings So, buka lagi 19. 1 Raja 19. Elijah ran for his life. Di sini Elia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Look at this. Lihat ini, Verse 4. ayat 4. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down underneath a broom tree. And he prayed that he might die. And said, "It is enough now, Lord. Take my life, for I'm no better than my father's." Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." He was intimidated by this woman. Elia ketakutan oleh satu wanita ini. She had a strong, intimidating spirit. Dia memiliki roh ketakutan, roh takut yang sangat menyerang si Elia. The fruit of that intimidation Nah, buah daripada intimidasi itu, was depression and hopelessness orang itu menjadi depresi dan dia tidak punya harapan, putus asa, and discouragement. dan kecil hati. Folks, listen to me. Umat Tuhan, dengarkan pada saya. I have run up against situations before Saya sudah menghadapi hal semacam ini sering kali. when I have run up head up against the Jezebel Di spirit. mana saya berhadapan muka ke muka dengan roh Isabel. And I have sat in my room Dan saya duduk di kamar saya. and fought depression Dan saya merasakan depresi. and discouragement. Bahkan putus asa, kecil hati. Before I understood this, Sebelum saya bisa mengerti ayat ini, that I'm preaching to you tonight, yang saya khotbahkan malam hari ini pada saudara. there were days when I literally could not even work. Ada hari-hari di mana saya sama sekali nggak bisa kerja. I couldn't pray. Bahkan saya nggak bisa berdoa. I couldn't worship. Saya nggak bisa nyembah. I couldn't do anything. Saya nggak bisa melakukan apa-apa. I sat in my room Saya duduk di kamar saya. and looked forward Dan saya menantikan. and fought thoughts Dan saya berperang dengan pikiran saya such sendiri. as you're no good to anybody. Seperti yang pikiran masuk dalam pikiran saya bahwa, oh kamu nggak bagus, kamu kurang baik untuk orang lain. Why are you even in the ministry? Bahkan kenapa kamu masuk dalam pelayanan? Why don't you just get out? Kenapa kamu nggak meninggalkan aja pelayananmu ini? I didn't know what I was fighting. Waktu itu si John nggak sadar apa yang dia sedang serang. I didn't realize that intimidation Dia nggak sadar bahwa dia sedang mengalami intimidasi. brought discouragement. Bahwa intimidasi itu membawa kecil hati dalam hidupnya dia. How many of you have come under intimidation before? Let me see your hands. Berapa banyak dari saudara pernah mengalami ketakutan semacam ini? Angkat tanganmu. Wave them at me. Lambangkan Come on, tanganmu, put 'em up lambangkan high. tanganmu pada John. How many of you noticed Berapa banyak dari kalian yang angkat tangan tadi yang memperhatikan, yang sadar? that you fought discouragement? Bahwa kalian sedang berjuang dengan putus asa. Let me see your hands. Angkat tanganmu. That is only the fruit of intimidation. Kalau rasanya frustrasi, putus asa itu hanya buah daripada ketakutan itu. Instead of being discouraged, Bukannya kecil hati, Elijah should have went back and confronted the source of this intimidation. seharusnya si Elia ini, seharusnya dia tidak boleh kecil hati, tetapi dia berbalik konfrontasi langsung si Isabel itu. If he would have, Kalau dia mau, Baal would have been totally destroyed from the nation. kalau si Elia balik kepada Isabel dan konfrontasi si Isabel langsung dari bukannya lari malah menyelamatkan dirinya, seluruh Baal pasti sudah musnah dari muka Israel. Now watch what he does. Tapi perhatikan apa yang Elia lakukan. Verse 5. Ayat 5. Then he laid and slept under a broom tree. Suddenly an angel touched him and said, "Arise and eat." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." When a person's depressed, Kalau orang itu lagi depresi, all they want to do is sleep.
Orang yang depresi, yang penuh duka cita, maunya tidur saja. When a person's under the power of intimidation, Sebila seseorang ada di bawah kuasa ketakutan, all they want to do is sleep. maunya tidur aja, malas tadinya. It seems like their energy is gone. Sepertinya tenaga kita habis semua. That's what happened to Elijah. Nah, ini yang terjadi pada Elia. Now watch. Sekarang perhatikan. Verse 7 says, and the angel of the Lord came back the second time, Ayat 7 berkata, dan kemudian malaikat Tuhan kembali untuk kedua kalinya. and it touched him and said, arise and eat before, because the journey is too great for you. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. So what happens? Jadi apa yang terjadi di sini? This angel gives him 2 cakes of bread Malaikat Tuhan ini memberikan 2 roti. and said, Elijah, you got a long journey. Dan dia berkata kepada Elia, kamu akan melakukan perjalanan yang jauh sekali. So Elijah goes 40 days and 40 nights. Akhirnya setelah makan 2 roti dari malaikat Tuhan itu, Elia pergi perjalanan selama 40 hari 40 malam. And he runs to Horeb, the mountain of God. Dan kemudian dia lari ke gunung Horeb, gunungnya Allah. He has not heard the voice of God for over 40 days. Selama 40 hari 40 malam si Elia tidak mendengar suara Allah sama sekali. I want you to notice the first thing that God says to him when he gets to the mountain. Nah, saya mau saudara perhatikan sekali kata pertama yang keluar dari mulut Allah waktu Allah pertama kali ngomong dengan Elia. Look at verse 9. Lihat ke ayat 9. And there he went into a cave and spent the night in that place. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. And behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, what are you doing here, Elijah? Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Now look up at me. Coba lihat pada John. You say, why did God say, what are you doing here? Dengarkan, kenapa Allah berkata, kamu ngapain di sini, Elia? Didn't God give him the cakes to run and make that journey? Bukankah Allah yang memberikan roti itu pada Elia dan supaya dia bisa lari dan dia bisa melakukan perjalanan yang jauh itu? Didn't he send the angel to give him the cakes so he could run? Bukankah Allah yang memberikan roti kepada Elia supaya dia bisa lari? Why does God say, what are you doing here? Tapi kenapa sekarang Allah bertanya kepada Elia, kamu ngapain di sini, Elia? You've got to understand something. Saudara mesti mengerti sesuatu di hal di sini. When God sees Pada waktu Allah berhenti, that you're determined in your heart to do something, pada waktu Allah melihat bahwa kalian membuat suatu keputusan di hatimu untuk melakukan sesuatu, even if it's not his will, bahkan kalau itu keputusanmu itu bukan kehendak Allah, he'll let you do it. Dia akan izinkan kalian lakukan itu. You'll find that all over the Bible. Kalian bisa menemukan itu di seluruh Alkitab ini. God didn't want Balaam to go prophesy over Israel, Allah tidak mengingini si Nabi Bileam itu bernubuat kepada Israel. but Balaam was determined to go. Tapi si Bileam itu, So- Nabi Bileam itu sudah membuat keputusan, saya tetap akan pergi. So then God said, go. Akhirnya Allah ngalah dan berkata pergi sana. But the moment that he went, God was angry with him. Tapi detik si Nabi Bileam itu pergi, Allah marah sekali pada Bileam. God told him to go Allah berkata kepada Bileam pergi, because it was in Balaam's heart. karena Allah melihat apa yang ada dalam hatinya Bileam. It's in your heart to do something, Pada waktu hatinya sudah membuat keputusan untuk melakukan sesuatu, God will let you do it. kalau Allah melihat bahwa saudara sudah membuat keputusan di dalam hatimu, Allah akan izinkan kalian lakukan kehendakmu. Elijah was so depressed. Elia begitu depresi, He wanted to die. dia kepingin mati, He wanted to run for his life. bahkan dia ingin menyelamatkan nyawanya. So God said, fine, go ahead and run. Oleh sebab itu Allah berkata pergi sana, lari sana. But when then he got there, Tetapi pada waktu dia sampai di Gunung Horeb, God said, what are you doing here? kemudian Allah berkata kepada si Elia, kamu ngapain di sini? Can you imagine it's been over 40 days since you've heard the word of the Lord? Saudara bisa bayangkan, dia lari sepanjang 40 hari 40 malam You've dan been tidak mendengar suara Tuhan. You've been so depressed for 40 days you want to die. 40 hari 40 malam si Elia depresi. And the first thing that God says Dan kalimat pertama yang Allah katakan kepada si Elia, is, what are you doing here? hei ngapain kamu di sini? Nice, huh? Enak ya pesan tuh jawaban Tuhan. Verse 10. Ayat 10. Now here comes Elijah's whining. Nah sekarang di sini Elia mulai menggerutu, mulai komplain. So Elijah said, I've been very zealous for the Lord God of hosts. Nah di sini jawabnya si Elia, aku sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. For the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword, and I alone am left, and they seek to take my life. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Now watch. Nah, sekarang perhatikan, God says, go out Allah berfirman, keluar sana. and stand on the cliff of the mountain. Dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. God passes as a strong wind, as an earthquake, and as a fire. Allah kemudian mengirimkan angin yang besar, yang kuat, yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit, batu,
but he wasn't in any of them. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Then all of a sudden, Dan tiba-tiba God was found in the still small voice. Allah diketemukan suaranya di suara yang kecil sepoi-sepoi itu. So look at verse 13. Lihat ayat 13. So it was when Elijah heard it that he wrapped his face in his mantle and went out and stood at the entrance of the cave. Suddenly the voice came to him and said, "What are you doing here, Elijah?" Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" So God asked him again. He said, "What are you doing here?" Jadi di sini Allah bertanya lagi kepada Elia, "Kamu ngapain di sini, Elia?" Now watch what happens. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Verse 15. Ayat 15. Then the Lord said to him, Kemudian firman Tuhan datang kepadanya, "Go, return your way to the wilderness of Damascus. "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. And when you arrive, anoint Hazael as king over Syria. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Also you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. And Elisha, the son of Seraphat, Abel of Meloah, you shall anoint as prophet in your place." Dan Elisa bin Safat dari Abel Mahola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Notice God says he'll be prophet in your place. Perhatikan bahwa Elisa akan menjadi nabi menggantikan Elia. Verse 17. Ayat 17. And it shall come to pass Maka siapapun yang terluput dari pedang, that whoever escapes the sword of Hazael, siapa yang terluput dari pedangnya Hazael, Jehu will kill. akan dibunuh oleh Yehu. And whoever escapes the sword of Jehu, Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu, Elisha will kill. akan dibunuh oleh Elia. Now look up at me. Coba lihat pada John saat ini. He runs for his life. Si Elia ini lari mencoba menyelamatkan nyawanya. God says, "What are you doing here?" Kemudian Allah berkata pada dia, berfirman pada dia dengan berkata, "Ngapain kamu di sini, Elia?" God sees he's determined Allah melihat to run. Elia sudah bertekad untuk lari menyelamatkan. So the Lord says, "Anoint Jehu and Elisha." Allah melihat tekad di hatinya Elia untuk pergi lari. Elisha- Oleh sebab itu Allah berkata pada Elia, "Sekarang pergi urapi si Hazael." Elisha's going to take your place. Dan urapi si Elisa, karena Elisa akan mengambil posisi jabatanmu. Now listen to me carefully. Dengarkan John baik-baik. Do you know who killed Jezebel? Saudara tahu siapa yang akhirnya membunuh Isabel? It was Jehu. Yehu. And do you know whoever escaped Jehu's sword, guess who killed? Dan saudara tahu kalau siapa yang bisa luput dari pedangnya si Yehu, siapa yang bunuh? Elisha killed. Elisa yang bunuh. Folks, listen to me. Umat Tuhan, dengarkan baik-baik. Time went by. Waktu berlalu, Guess what came back into the nation of Israel? tebak apa yang kembali kepada bangsa Israel? Baal worship. Penyembahan Baal lagi. Baal worship regained its strength in the nation of Israel. Penyembahan Baal kembali menjadi kuat lagi di tengah-tengah bangsa Israel. Want to know why? Saudara mau tahu kenapa kok penyembahan Baal kembali lagi ke Israel? Because Elisha ran from the leader of it all. Karena si Elia melarikan diri dari pemimpin daripada penyembahan Baal itu. The leader was not Ahab. Pemimpinnya itu bukan si Ahab. The leader was not those 850 prophets. Pemimpin penyembah berhala itu bukan 850 nabi palsu itu. The leader was that woman named Jezebel. Pemimpinnya itu loh, wanita yang bernama Isabel itu. But rather than confronting her, Bukannya si Elia berkonfrontasi langsung dengan he Isabel. backed off from her. Dia mundur dari Isabel. And as a result, Akibatnya, because he did not take care of the strong man, karena si Elia tidak menguasai orang kuatnya, Baal worship was restored. akhirnya penyembahan Baal kembali lagi dipulihkan. Now Jehu comes on the scene in 2 Kings. Akhirnya Yehu muncul di dua raja-raja. He first kills the son of Ahab. Pertama kali si Yehu ini membunuh anak-anaknya si Ahab, anak-anak lakinya si Ahab. Then he rides furiously into the city. Kemudian dia pergi dengan marah sekali ke kota. Jezebel walks out and tries to intimidate him. Kemudian Isabel lewat dan mencoba menakut-nakuti si Yehu. He totally breaks her intimidation by ignoring her. Si Yehu ini menghancurkan serangan ancaman dari Isabel dengan cara dia mengacuhkan Isabel. Says to the eunuchs, "Throw her down." Dengan kata kepada sidak-sidak, hancurkan itu. She is killed that day by Jehu. Yehu menghancurkan semua Baal-Baal daripada Isabel dan membunuh Isabel hari itu. Then Jehu went and killed all 70 of Ahab's sons. Kemudian Yehu yang membunuh 70 daripada Then 70 daripada anaknya Isabel, Ahab. Then Jehu called all the worshippers of Baal to a big meeting. Kemudian Yehu mengumpulkan semua penyembah berhala untuk
menghadiri pertemuan yang besar sekali. And he killed every single one of them. Yehu membunuh semua penyembah berhala pada waktu pertemuan itu. Now listen carefully. Dengarkan baik-baik. The Bible says, Alkitab berkata, I'll quote it to you. saya akan kutipkan pada saudara. So Jehu Akhirnya Yehu destroyed Baal menghancurkan, memusnahkan Baal from all of Israel. dari seluruh Israel. Do you know who was the one that destroyed Baal? Saudara mau tahu siapa sesungguhnya yang menghancurkan Baal? As great as Elijah's feats were, Sebesar-besarnya sedasar-dasarnya si Elia, it wasn't Elijah. bukan Elia yang menghancurkan Baal. God had to get some men to take his place. Allah mesti mengangkat hambanya untuk mengambil alih posisinya Elia. What God wanted Elijah to do, Apa yang Allah ingin Elia lakukan? he had to send Jehu and Elisha to do. Allah mesti kirimkan Yehu dan Elisa untuk melakukan apa yang Elia sebetulnya ditugaskan oleh Allah lakukan. You say, why are you preaching all of this to us? Kemudian mungkin saudara bertanya kepada saya, kenapa kok saya mengabarkan Injil khotbah semacam ini malam hari ini kepada saudara? The reason is, Alasannya, as Christians, sebagai orang Kristen, as leaders, sebagai pemimpin, we often deal kita seringkali berurusan with the symptoms of intimidation, dengan simptom-simptom, gejala-gejala ketakutan, with the symptoms of Jezebel's intimidation. dengan simptom gejala daripada roh Isabel. Rather than confronting it head on, Daripada berhadapan muka ke muka sama Isabel itu, rather than living a life of repentance, daripada menghidupi kehidupan yang penuh dengan pertobatan murni, calling God's people to repentance, dan menyerukan pada seluruh umat Allah untuk hidup penuh dengan pertobatan, and dealing with those that are her prophetesses, dan berurusan membereskan semua nabi-nabinya Isabel, we live a compromising life. akhirnya kita hidupnya kompromi kekristenannya. You know what Jesus said? Saudara tahu apa yang Yesus katakan? From the days of John the Baptist until now, Sejak hari Yohanes Pembaptis sampai saat the ini, kingdom of heaven suffers violence, kerajaan surga mengalami penyerangan, and the violent take it by force. dan yang menyerang merebutnya dengan paksa, dengan kasar sekali. Jesus said there is violent opposition to the kingdom being advanced. Yesus berkata, untuk kerajaan surga bisa dimasuki banyak sekali rintangan penyerangan yang dahsyat sekali. But the violent ones take it by force. Tapi orang yang menyerang yang akan menyerang dengan paksa. There is a difference between a peacemaker Ada beda antara orang yang membuat damai and a peacekeeper. dan orang yang memelihara damai. Jesus never said, Yesus tidak pernah sekalipun berkata, blessed are the peacekeepers. berbahagialah mereka yang memelihara kedamaian. He said, blessed are the peacemakers. Tapi dia berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai. A peacekeeper Orang yang memelihara kedamaian. will compromise Hidupnya kompromi. truth Mengkompromikan kebenaran. in order to maintain a false sense of peace. Supaya bisa mempertahankan kedamaian di gereja yang palsu, yang salah. But a peacemaker Tetapi orang yang membawa damai, will violently confront, ada orang yang berani akhirnya berkonfrontasi langsung. if need be, Kalau perlu, to get rid of all ungodliness, untuk mengusir semua yang bersifat tidak ilahi. to bring true peace. Supaya bisa membawa damai yang sesungguhnya, sesuai kebenaran. A peacekeeper Orang yang sukanya memelihara damai di rumah, will live under a false peace. mereka hidupnya dengan damai yang palsu. A peacemaker Tapi orang yang hidup yang membawa may damai, have confrontation, sering kali dalam hidupnya mengalami konfrontasi tantangan. but he'll live under a true peace. Tetapi dia hidupnya penuh dengan dalam damai sesuai kebenaran I Allah. love what Pastor Petros said to me at lunch today. Saya senang sekali apa yang Pendeta Petrus katakan pada John siang hari ini You've selama makan heard the siang. old saying, divide and conquer. Dia mendengar perkataan peribahasa katakan pecah dan kuasai. Well, the devil has a motto. Iblis mempunyai moto. That is unite and conquer. Motonya iblis selalu berkata begini, persatukan dan taklukkan. If he can cause God's people to compromise, Kalau dia bisa membuat umat Tuhan untuk hidup kompromi, then he can control the church. dan akhirnya orang itu bisa mengkontrol, menguasai gereja itu. And he can conquer the church Dan dia bisa menundukkan, menaklukkan gereja itu. by God's people uniting under compromise. Dengan seluruh umat Tuhan bersatu, bersekutu untuk hidup di dalam kompromi. I'm not talking about doctrine. Saya di sini tidak berbicara akan doktrin. I'm talking about purity. Saya berbicara mengenai I'm kemurnian. talking about holiness. Saya berbicara mengenai kekudusan. Jesus said to that church, Yesus berbicara pada gereja. go back over there to Revelations 2. Kembali ke Wahyu 2 ayat 18 tadi. When Elijah was intimidated by Jezebel, Waktu Elia ditakut-takuti oleh Isabel, the gift of God in his life
Karunia Allah di dalam kehidupan Elia went dormant. akhirnya dorman, berdiam. When you are intimidated, Kalau saudara sedang ketakutan dengan seseorang, the gift of God in your life karunia Allah yang ada di dalam hati saudara will lie dormant. akhirnya dorman, tidak bekerja. That's why we have preachers today, Oleh sebab itu kita banyak pendeta-pendeta akhir zaman ini and we have Christians today dan juga banyak orang Kristen akhir zaman ini. that have no power in their life. Di dalam kehidupan mereka nggak ada kuasa Allah. The gift of God in them lies dormant Karunia Allah di dalam mereka dorman, tidak berfungsi, tidak bekerja. because of intimidation. Kenapa? Karena mereka terintimidasi, ketakutan hidupnya. Amen. Amin. Are you seeing this? Saudara menangkap khotbah malam hari ini? I said, are you seeing this? Saudara menangkap? See, I'm going to tell you who Jezebel works through. Nah, saya mau katakan pada saudara bagaimana si Isabel ini bekerja. She works through people Dia bekerjanya selalu melayani orang-orang that you might have relationships with. yang mungkin saudara mempunyai hubungan persahabatan, hubungan teman. Jesus said, I didn't come to bring peace. Yesus tidak berkata saya datang membawa damai, I came to bring a sword. tapi saya datang membawa pedang. For from now on, a man's enemies will be those of his own household. Karena mulai sekarang musuh orang itu adalah rumah tangganya sendiri. He who's not with me, Mereka yang tidak bersama dengan aku, Jesus said, Yesus katakan ini, is against me. adalah mereka melawan If aku. he doesn't lose his life, Kalau orang itu tidak kehilangan nyawanya, take up his cross memikul salibnya, and follow me, dan mengikuti he Tuhan, has no part with me. dia tidak ada bagian dengan aku. That's the sword. Itulah pedang yang Yesus bawa. That's the dividing line. Itulah garis yang A memisahkan true believer antara orang Kristen yang murni, is a believer that pursues holiness. yaitu orang yang mengejar kekudusan. Amy Sibley McPherson Amy Samuel McPherson prophesied bernubuat in the 1930s. pada tahun 1930-an. She prophesied in the last days Dia bernubuat bahwa di akhir zaman, that the godly bahwa orang yang hidup ibadah yang sesungguhnya and the ungodly dan orang yang tidak beribadah pada Allah would worship God together. akan menyembah Allah bersama-sama. How bright she was. Dia betul-betul tepat sekali nubuatannya. Because even Jesus said Bahkan Yesus pun berkata that the kingdom of God bahwa kerajaan Allah is if a man sows seed into a ground. itu sama seperti seorang yang menabur benih ke tanah. But while men slept, Tetapi pada waktu orang tertidur, the enemy sowed tares among the wheat. musuh itu kemudian datang menabur lalang di tengah-tengah gandum. Among the wheat. Di antara gandum, A tare and a lalang wheat dan gandum, look identical. penampilannya bentuknya tuh sama, You identikal. can't tell them apart Saudara nggak bisa membedakan mereka berdua until harvest. sampai masa penuaian. The tare has no fruit. Si lalang itu tidak ada buah, The tidak ada wheat, bulir, the wheat has fruit. tapi gandum ada bulirnya, ada buahnya. Jesus never said you'll know them by their fruit. Yesus selalu berkata, Excuse me. He never said that you would know Christians by their words. Yesus berkata bahwa kalian tidak pernah bisa kenal Kristen dari kata-katanya dia. Listen. Dengarkan baik-baik. He said you would not know them by their miracles. Kalian pun tidak bisa mengenal orang itu Kristen murni dengan melalui mujizat yang dikerjakan melalui dia. He said you would know them by their fruit, Tapi kalian bisa mengenal mereka Kristen murni apa tidak dari buahnya. their lifestyle. Cara gaya hidup dia sehari-hari. Do they live a holy lifestyle? Apakah mereka hidup kehidupan yang kudus? Or does their life lead a lie? Tapi apakah kehidupannya penuh dengan penipuan dan penyesatan? Look with me, please. Lihat bersama-sama saya. First, 2 Peter chapter 3. 2 Petrus pasal 3. 2 Peter chapter 2, excuse me. Maaf, 2 Petrus pasal 2. Verse 1. Ayat 1. But there were also false prophets among the people, even as there are false teachers among you who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them and bring on themselves swift destruction. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil ke tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. You say, wait a minute. Saudara berkata, oh sebentar dulu. Nobody could ever come into our church
Saudara mungkin bisa berkata, tidak ada mungkin orang datang ke gereja saya. and deny the Lord Jesus Tidak mungkin ada orang datang ke gereja dan menyangkal Yesus. and get away with it. Dan kemudian bisa lolos dari itu. You have to understand, Saudara mesti mengerti. they don't deny him with their words. Orang-orang ini tidak mungkin menyangkal Yesus itu Tuhannya dengan perkataan mereka. They deny him with their lifestyle. Tapi gaya hidup mereka menyangkal Yesus sebagai Tuhannya. That's how they secretly come in. Itulah bagaimana mereka menelusup masuk dalam gereja Tuhan. That's how false prophets come in. Itu bagaimana caranya nabi palsu masuk dalam They gereja Tuhan. come in with sheep's clothing. Mereka datang dengan bulu domba. They talk like a Christian. Bahkan cara ngomongnya persis seperti They orang speak Kristen. in tongues like a Christian. Mereka berbahasa lidah seperti orang Kristen. But inwardly, they're ravenous wolves. Tapi di dalamnya ada serigala yang garang, yang serigala yang buas. Titus says this. Titus berkata ini, They profess or they confess to know Jesus. mereka mengatakan mereka mengaku Yesus, benar mengenal Yesus. But in works, Tetapi dari pekerjaannya, they deny him. sebetulnya mereka menyangkal Yesus. Look what Peter says. Lihat apa yang Petrus katakan di sini. Verse 2. Ayat 2. And many, Dan banyak, not a few, bukan beberapa, many banyak. will follow their destructive ways. Banyak orang akan mengikuti. Notice he does not say they will follow their destructive teachings. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Perhatikan, firman tidak berkata banyak orang akan mengikuti cara pengajaran cara pengajaran mereka. They seduce and they teach God's servants Mereka merayu dan mereka mengajarkan by what they live, not what they teach. dengan cara bagaimana mereka merayu kalian, mengajar kalian bukan dengan doktrin mereka tapi dengan cara gaya hidup mereka. Don't tell me you're a Christian Jangan katakan pada saya bang, kau seorang Kristen without the life to live it. tanpa engkau menghidupi kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Show me your faith Yakobus berkata, tunjukkan imanmu. without your works. Karena iman tanpa perbuatan. I'll show you my faith Saya mau tunjukkan pada kalian imanku. by my works, James said. Dengan pekerjaanku, kata Yakobus. It is not what you say. Bukan apa yang kau katakan. It is not that you speak in tongues. Bukan melalui nabi dengan bahasa lidahmu. It is not that you fell out on the floor Bukan melalui engkau bolak-balik rebah di dalam and di lantai. laid there for an hour. Dan kemudian geletak di situ 1 jam. It is your life. Tetapi kehidupanmu, It is your fruit tapi buahmu that speaks, yang akan berbicara lebih keras. not your miracles or your talk. Bukan perkataanmu atau mujizat yang dilakukan melalui pelayananmu. Jezebel deceives, Isabel menipu, menyesatkan. not by what she teaches, Bukan melalui apa yang dia khotbahkan. because she acts more spiritual usually than all the rest. Karena dia selalu bertindak kelakuannya lebih rohani daripada orang lain. She deceives by what she lives. Dia menipu, menyesatkan dengan cara dia She hidup. deceives by her insubordination, Dia menipu, menyesatkan dengan penundukan dia. by her rebellion, Dengan pemberontakan dia. by her lewdness, Dengan kejahatan dia. by her lusts. Dengan hawa nafsu dia. It's her lifestyle. Itu gaya hidupnya dia. That's how she seduces. Nah itu caranya bagaimana dia merayu orang. Amen. Amin. Go back to Revelation chapter 2. Sekarang kembali ke Wahyu 2 ayat 18. Verse 20. Lihat ayat 20. Nevertheless, I have a few things against you, because you tolerate that woman Jezebel, calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants, to commit sexual immorality, to eat things sacrificed with idols. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jezebel's message Khotbahnya si Isabel is that you serve God my way, yaitu kamu layani Tuhan tapi dengan cara saya, and you can enjoy the world too. dan kamu boleh nikmati dunia juga. Her message is by which she lives. Khotbahnya dia itu disampaikan bagaimana cara hidupnya dia. A person who is under the influence of a Jezebel spirit, Seseorang yang dipengaruhi, dikuasai oleh roh Isabel, that is the way they live. itulah bagaimana cara dapat dilihat dari cara dia hidup. They usually will have a very strong personality, Biasanya orang-orangnya mempunyai karakter yang keras, yang kuat sekali. and they will intimidate. Kemudian dia akan menakut-nakuti saudara. Amen. Amin. You have to break that intimidation. Saudara mesti hancurkan ketakutan itu. Otherwise, you'll come under her control. Kalau tidak, saudara ditakluk ke bawah kontrol penguasaan dia. The purpose of intimidation Tujuan daripada kenapa Isabel itu menakut-nakuti
is to cause you to come under supaya saudara itu tunduk, the will of another supaya kalian tunduk kepada kehendak orang lain, other than God. terpisah daripada kehendak Allah. Now watch this. Nah, perhatikan di sini. Verse 21. Lihat ayat 21. Jesus said, I gave her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent. Yesus berkata, dan aku telah memberikan dia waktu, kesempatan untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. God is so merciful. Allah itu betul-betul penuh dengan belas kasihan. He's given people Dia selalu memberikan umatnya that have not served him faithfully, yang selama ini belum dan tidak melayani Tuhan dengan setia, that have lived their own lives yang hidup mau-maunya sendiri, while coming to church. dengan mengizinkan mereka datang ke gereja. He's given them time to repent. Allah masih mau memberikan waktu untuk mereka bertobat. Now look at the judgment. Nah, lihat penghakiman yang Allah berikan. Indeed, I will cast her into a sick bed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of their deeds. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he who searches the minds and hearts, and I'll give to each of you according to your own works. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Now listen to me carefully. Dengarkan pada John baik-baik. Jezebel has prophets, Isabel memiliki nabi-nabi, which are her children, itu anak-anak didiknya dia. and she has eunuchs. Dan dia juga mempunyai sida-sida. What's the difference? Bedanya apa antara sida-sida dan nabi-nabi itu? Her prophets Nabi-nabinya Isabel, are the ones that live what she says to live. nabi-nabinya Isabel adalah orang-orang yang hidup kehidupannya sama dengan cara Isabel hidup. They live like the world, Hidupnya mereka seperti orang di dunia, act like the world, kelakuannya seperti dunia, and they like it dan mereka senang hal itu. while they attend church. Namun kalau hari Minggu datang ke gereja, They have no intention of changing. dan mereka nggak punya niat untuk berubah hidupnya. They're rebellious, Mereka penuh and they pemberontakan, have no intention of changing. dan mereka tidak mau berubah. Those are her prophets. Nah, itu loh nabi-nabinya Isabel. Jesus said they will be cast into a sick bed, Yesus berkata mereka akan dilemparkan kepada tempat tidur sakitnya. and they will go into the great tribulation. Dan mereka akan masuk ke dalam masa tribulasi yang mengerikan itu. But then she has her eunuchs. Tapi kemudian dia juga memiliki sida-sidanya. What is the eunuch? Apa itu sida-sida? The eunuch is the person Sida-sida adalah orang that has been intimidated by her yang sudah ditakuti oleh Isabel and has come under her influence. dan sudah masuk ke dalam kuasanya dia. As a result, Sebagai hasilnya, they bear no more spiritual fruit. akhirnya orang-orang itu tidak memiliki buah roh. A eunuch is a man who has been emasculated. Sida-sida itu orang yang sudah dikebiri. His reproductive organ has been cut off. Semua organ-organ untuk memproduksi, untuk menghasilkan buah sudah dihancurkan. A spiritual eunuch Nah, sida-sida rohani is one who can bear no fruit itu orang yang tidak bisa menghasilkan buah. because of what Jezebel has done Karena apa? Karena apa yang akibat daripada apa yang Isabel lakukan dalam hidup mereka. through her influence. Melalui pengaruhnya. There are people sitting out here tonight. Malam hari ini banyak orang yang duduk di tempat ini malam hari ini. You've come under her influence. Kalian sudah tunduk di bawah you've kuasa come- pengaruhnya Isabel. You've come under her intimidation. Bahkan kalian sudah tunduk kepada intimidasi, takut-takutan yang diberikan oleh Isabel. Tonight your eyes have been opened up Malam hari ini biar matamu terbuka dan sudah dibukakan oleh firman Allah. and you're fed up with it. Saudara mestinya jemu dengan hal itu, muak akan hal itu. And you're ready to break her intimidation. Saudara harus hancurkan intimidasinya dari orang yang memiliki roh Isabel ini. You're the ones Oh, kalianlah orangnya. I've been sent to tonight. Malam hari ini saya datang dari Amerika kemari. Saya For dikirim you- sama Tuhan hanya untuk orang-orang semacam itu. You don't have to live under her influence any Saudara longer. tidak perlu hidup lagi di bawah pengaruhnya si wanita dengan roh Isabel ini. You do not have to live under the intimidation of any person, Kalian tidak perlu hidup di bawah pengaruh ketakutan orang lain. any person Setiap orang that tries to intimidate you yang mencoba menakut-nakuti kalian and pull you away from serving God dan akhirnya menjauhkan kalian sehingga kalian tidak bisa melayani Tuhan secara pribadi. is under the influence of a Jezebel spirit. Orang itu sudah tunduk di bawah roh Isabel. Break that intimidation Kalian yang harus hancurkan roh Isabel itu and obey God. dan taati Allahmu. I'm not talking about a godly pastor Di sini saya tidak berbicara mengenai gembala yang beribadah, who's seeking God with all of his heart. yang mencari Allah dengan segenap hatinya.
No, that's not what I'm talking about. Sudah, saya tidak berbicara mengenai seorang gembala yang hatinya sungguh-sungguh mencari Allah. I'm talking about someone Saya berbicara mengenai seseorang di sini who's rebellious, yang sangat berontak, who's worldly, yang hidupnya duniawi, is pulling people away to themselves, yang kerjaannya menarik orang-orang kepada dirinya, away from the pastor that God has put him under. bahkan menjauhkan umatnya daripada gembala itu. Don't come under that. Jangan saudara tunduk kepada orang itu. Don't come under a person's influence Jangan saudara tunduk kepada karena pengaruh that seseorang lives worldly. yang cara hidupnya duniawi. You have to determine in your heart, Kalian mesti membuat keputusan di hatimu sendiri I'm going to serve God. bahwa saya akan melayani Tuhan. And if the lukewarm people in the church don't like it, Nah sekarang kalau orang yang suam-suam kuku di gereja nggak suka, that's too bad. wah saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. I'm not going to be intimidated by him. Saya kalau di sini ada orang Kristen yang suam-suam kuku, kalau engkau tidak suka khotbah semacam ini, Do you know saya tidak akan takut pada saudara. Do you know what a lukewarm person is? Saudara mau tahu orang yang suam-suam kuku itu apa sebetulnya? A person that blends in with hot, Yaitu orang yang bisa membaur dengan orang yang kekristennya membara, menyala-nyala. and they can blend in with cold. Tapi juga bisa ngumpul sama orang Kristen yang palsu, yang dingin. In other words, they can come to church Dengan kata lain, mereka orang semacam ini bisa datang ke gereja. and blend in with the ones that love God with all their heart. Dengan mudah sekali dia bisa nyampur dengan orang anak Tuhan yang sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Because the lukewarm person knows how to speak in tongues Karena orang suam-suam kuku tahu berbahasa lidah sih. and sing hallelujah Bahkan bisa nyanyi haleluya. and the other songs. Dan lagu-lagu yang lain. But also when they get around the world, Tapi begitu juga pada waktu mereka bersekutu dengan orang yang duniawi. they blend in with the world. Mereka bisa nyampur sama dunia. You can't tell the difference between them and the world. Bahkan saudara nggak bisa bedakan antara orang itu, orang Kristen yang suam kuku itu dengan dunia. Lukewarm means it can blend in with either hot or cold. Suam-suam kuku anget itu artinya bisa nyampur dengan yang panas atau yang dingin. They're a chameleon. Mereka seperti bunglon. They blend in with whoever they're around. Mereka mudah nyampur dengan siapa mereka dengan siapa saja yang berkumpul dengan dia. They become like whoever they're around. Mereka bisa menjadi serupa dengan siapa yang ngumpul dengan dia. Jesus said, I'll vomit you out of my mouth. Yesus berkata, aku akan muntahkan kamu dari mulutku. What do you vomit out of your mouth? Apa yang dimuntahkan dari mulut saudara sih? You vomit what's in your body, Saudara memuntahkan sesuatu yang keluar dari perutmu. but it doesn't belong to it. Tetapi karena tidak punya bagian lagi dalam tubuh saudara, dimuntahkan akhirnya. Jesus said, I'm going to vomit out Yesus berkata, aku akan muntahkan those who are in my church, mereka yang ada di dalam gerejaku, but don't belong to me. tetapi tidak mempunyai bagian dengan aku. Many will say unto me that day, Pada hari itu banyak mereka yang akan berkata, Jesus said, Yesus berkata, Lord, Lord, pada hari itu akan banyak orang berkata kepada Yesus, We cast Tuhan, we cast out devils kami mengusir setan in your name. di dalam namamu. Our church believed in that. Bahkan gereja kita percaya pada pelepasan. I spoke in tongues one time. Suatu hari kita juga berbahasa lidah. I confessed this. I prayed the sinner's prayer. Bahkan saya sudah melakukan dosa, mengakui dosa saya. He said that I will say to them, Tetapi Yesus berkata pada orang-orang ini, depart from me. enyahlah engkau dari aku. I never knew you. Saya nggak pernah kenal kamu. You who practice iniquity. Kamu yang melakukan kejahatan. Iniquity means to serve God your way, Kejahatan artinya kalian melayani Tuhan dengan caramu sendiri. not his will. Tapi bukan dengan caranya Allah. Jesus said, no one will enter the kingdom of heaven Yesus berkata tidak ada satupun orang yang bisa masuk dalam kerajaan surga. except he who does the will of my Father. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. It's not enough Ya, itu tidak cukup. to say you're a Christian, Hanya saudara bisa berkata saya orang Kristen. to attend church, Karena kau menghadiri gereja. and to speak in tongues. Kemudian kalian berbahasa lidah. Jesus said, let me see your life. Tapi Yesus berkata, saya mau lihat cara engkau hidup setiap hari seperti apa. Let me see your works. Saya mau lihat pekerjaanmu itu seperti apa. Amen. Amin. Bow your heads. Tundukkan kepala saudara.